Waktu berjalan cepat. Rasanya baru kemarin kita membuat resolusi finansial untuk tahun ini. Tapi kini 2025 sudah hampir habis. Pertanyaannya bukan lagi, uangku sudah cukup belum? Tapi, apakah arah keuanganku sudah benar? Banyak orang bekerja keras sepanjang tahun, tapi tetap merasa tidak ada perubahan berarti di dompet maupun hidupnya. Padahal, masalahnya seringkali bukan pada jumlah penghasilan, tapi pada strategi yang digunakan. Menjelang akhir tahun ini, inilah momen terbaik untuk menyiapkan fondasi finansial yang akan membentuk siapa dirimu di tahun 2026. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara mental dan gaya hidup. Tahun 2025 adalah tahun yang berat bagi banyak orang. Biaya hidup naik, gaya hidup makin mahal, dan tekanan sosial untuk terlihat sukses makin tinggi. Namun justru di tengah kondisi seperti ini, ada peluang besar bagi mereka yang mau berhenti sejenak, mengevaluasi, dan menyiapkan langkah finansial dengan sadar. Tahun berganti bukan sekadar pergantian kalender. Ia adalah kesempatan untuk mengatur ulang arah, menata strategi, dan memperkuat fondasi finansial agar tahun depan tidak dihabiskan dengan pola yang sama. Dalam naskah ini, kita akan membahas 5 rencana finansial sederhana tapi berdampak besar yang bisa kamu mulai sekarang, agar di tahun 2026. Langkah pertama dan paling penting adalah menyadari, kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kamu ukur. Banyak orang merasa boros, tapi tidak tahu kemana uangnya pergi setiap bulan. Sebelum membuat rencana besar, hal pertama yang harus dilakukan di akhir tahun ini adalah audit finansial pribadi. Catat semua sumber penghasilan, lalu lihat kemana aliran pengeluaranmu berjalan. Gunakan aplikasi sederhana atau spreadsheet, yang penting konsisten. Setelah itu, kategorikan pengeluaran menjadi 3. Kebutuhan, keinginan, dan kebocoran. Kebutuhan adalah hal yang tak bisa ditunda seperti makan, tagihan, atau transportasi. Jika 2025 mengajarkan sesuatu, itu adalah hidup penuh ketidakpastian. Entah itu PHK, sakit, atau pengeluaran mendadak, semua bisa terjadi kapan saja. Dana darurat bukan hal mewah, tapi kebutuhan dasar yang memberi ruang aman dari tekanan hidup. Idealnya, dana darurat mencakup 3-6 bulan total pengeluaranmu. Jika belum tercapai, jangan panik. Mulai saja dengan target kecil, misalnya 1 bulan dulu. Letakkan dana ini di tempat yang mudah diakses tapi tidak terlalu menggoda untuk diambil, seperti rekening terpisah atau instrumen pasar uang. Banyak orang gagal menabung bukan karena tidak punya uang, tapi karena uangnya. Investasi sering dianggap rumit, padahal intinya sederhana. Menunda sedikit kenikmatan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Namun sebelum bicara tentang instrumen, kamu harus punya tujuan. Apa yang ingin kamu capai di 3, 5, atau 10 tahun ke depan? Apakah ingin membeli rumah, membangun bisnis, atau pensiun lebih cepat? Setelah tujuan jelas, barulah tentukan instrumen yang sesuai profil risikomu. Untuk pemula, bisa mulai dari reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah. Bagi yang sudah lebih siap, bisa melirik saham, emas digital, atau instrumen jangka panjang lainnya. Kuncinya bukan ikut tren, tapi banyak dari kita sebenarnya tidak kekurangan penghasilan. Kita hanya kelebihan keinginan. Tekanan sosial membuat kita terus merasa perlu lebih banyak barang, lebih banyak liburan, lebih banyak pembuktian. Padahal, semakin banyak yang kita kejar, semakin berat kita melangkah. Tahun 2026 bisa menjadi tahun yang jauh lebih ringan jika kamu mulai menetapkan batas dan mempraktikkan mentalitas cukup. Misalnya, cukup punya 3 pasang sepatu yang dipakai rutin daripada 10 yang hanya pajangan. Cukup 1 langganan hiburan yang benar-benar kamu nikmati, bukan 5 yang tidak sempat ditonton. Cukup makan di luar seminggu sekali, sisanya masak sendiri. Banyak orang bekerja keras tapi tetap stagnan karena tidak tahu arah. Sama seperti perjalanan, finansial juga butuh peta. Akhir tahun adalah waktu terbaik untuk menulis rencana keuangan tahunan. Bukan sekadar daftar keinginan, tapi strategi yang bisa dieksekusi.
Misalnya, menambah dana darurat dari 2 bulan ke 4 bulan, melunasi 1 cicilan, meningkatkan investasi rutin 10%, atau mulai bisnis kecil yang bisa berkembang. Tulis semua target itu di satu tempat yang mudah dilihat. Setelah itu, bagi jadi langkah kecil bulanan. Rencana finansial yang besar tidak akan berhasil tanpa disiplin kecil yang konsisten. Jadikan 2025 hampir berakhir, tapi masih ada waktu untuk menyiapkan perubahan besar. 5 rencana finansial ini bukan tentang menjadi sempurna secara keuangan, melainkan tentang menjadi lebih sadar, lebih terarah, dan lebih tenang. Mulailah dari hal paling sederhana, memahami arus uangmu, membangun dana darurat, berinvestasi dengan tujuan, mengatur gaya hidup, dan menulis peta keuangan tahun depan. Saat kamu menutup tahun ini dengan kesadaran, kamu membuka tahun depan dengan kekuatan, karena masa depan finansial bukan ditentukan oleh keberuntungan, tapi oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Jadi sebelum 2025 benar-benar